Di awal video ini, saya mewakili Civil Society Watch ingin menyampaikan selamat kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah baru saja menjalani Muktamar ke-48 di Solo yang berakhir hari Minggu lalu. Salah satu keputusan pentingnya adalah menentukan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Jabatannya kembali diisi oleh Haidar Nasir. Begitu juga Sekretaris Umumnya kembali dijabat oleh Abdul Mukti. Berarti keduanya dianggap berhasil memimpin Muhammadiyah selama 5 tahun terakhir. Kita perlu bersyukur karena duet pemimpin ini dikenal sebagai tokoh berpikiran maju, terbuka, pluralis, toleran, dan berwawasan luas. Ini penting karena Muhammadiyah adalah lembaga masyarakat sipil yang strategis di Indonesia. Muhammadiyah bukan sekedar lembaga agama. Peran besar Muhammadiyah ditentukan oleh amal usahanya di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Usianya Muhammadiyah sudah 110 tahun. Walaupun nggak ada angka resmi, tapi anggotanya puluhan juta orang. Dalam pidatonya, Haidar menyebut ada 7 poin yang akan menjadi arah gerak 5 tahun mendatang. Salah satunya adalah penguatan dan penyebar luasan pandangan Islam berkemajuan. Haidar juga menyatakan tantangan lain bagi mereka adalah berdakwah pada generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Apa yang dikatakan Haidar sebenarnya merujuk pada visi dan nilai dasar Muhammadiyah. Sejak awal kelahirannya, Muhammadiyah adalah gerakan reformis yang mengutamakan ijtihad. Artinya, penggunaan akal untuk melakukan interpretasi terhadap ajaran agama. Muhammadiyah dianggap sebagai kaum modernis. Mereka tidak menerima ajaran agama ya begitu saja. Mereka senantiasa memahami Islam dengan kondisi kekinian. Muhammadiyah terbuka terhadap pemikiran baru, termasuk ilmu pengetahuan barat. Karena itulah Muhammadiyah aktif mengembangkan pengembangan pendidikan. Muatan pendidikan yang diberikan merupakan kombinasi pendidikan agama dan sekuler. Di Indonesia, ada ribuan sekolah Muhammadiyah dari SD sampai SMA. Muhammadiyah juga memiliki lebih dari 100 universitas. Kepedulian terhadap lembaga pendidikan ini mencerminkan semangat Muhammadiyah untuk mengembangkan wawasan berpikir umat Islam. Ada sejumlah peristiwa tahun ini yang menunjukkan Muhammadiyah di bawah Haidar Nasir adalah sebuah organisasi yang progresif. Salah satu yang penting adalah sikap Muhammadiyah terhadap Syiah. Muhammadiyah secara terbuka mengakui Syiah. Misalnya saja, pada pertengahan tahun ini ada kunjungan pengurus Ahlul Bait Indonesia ke kantor pengurus PP Muhammadiyah. Beberapa hari sesudahnya, perwakilan dari Universitas Iran, MUI, juga mengunjungi PP Muhammadiyah. Iran, kita ketahui, adalah negara Islam Syiah. Wakil Iran ini hendak menjajaki kemungkinan kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah. Sunni dan Syiah selama ini adalah dua kelompok besar utama dalam dunia Islam yang dianggap berseberangan. Di Indonesia sendiri, Syiah mengalami diskriminasi di sejumlah daerah. Karena itu, apabila sekarang Muhammadiyah menerima secara terbuka kelompok Syiah, ini menjadi kabar baik bagi Indonesia. Perwakilan Iran sendiri menyatakan, visi Muhammadiyah sejalan dengan MUI dan Republik Iran. Mereka juga mengaku terkesan dengan prestasi Muhammadiyah dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Lembaga seperti Muhammadiyah dianggap akan membantu menghilangkan anggapan bahwa Islam adalah agama yang penuh kekerasan, ekstrim, dan radikal. Juga ada berita lain yang menunjukkan Muhammadiyah diterima di dunia internasional. Misalnya, dikabarkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kebanjiran mahasiswa asing. Tahun ini, ada sekitar 1.400 calon mahasiswa yang berasal dari 60 negara yang mendaftar ke UMY. Bahkan dikabarkan juga sudah ada seorang ketua majelis ulama di Filipina yang berkunjung ke kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta. Dia datang ke Jakarta dengan harapan Muhammadiyah bisa berdiri resmi di Filipina. Nah, berita-berita semacam ini mewakili gambaran tentang bagaimana Muhammadiyah
bisa menjadi organisasi Islam yang mewakili kemajuan dan keberagaman. Ini sejalan sekali dengan tema utama Muktamar ke-28 di Solo, yaitu memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Haidar Nasir sendiri menyatakan, Muhammadiyah harus berada di garda terdepan dalam perdamaian, toleransi, dan kemajuan peradaban. Dan ini sejak dulu sebenarnya sudah ada dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah kan didirikan pada tahun 1912 oleh Ahmad Dahlan di kota Yogyakarta. Sejak awal, karakter utama Muhammadiyah adalah mendobrak kebekuan dan keterbelakangan berpikir dalam umat Islam. Memang sih terkesan ada masa-masa ketika Muhammadiyah terkesan mengalami pembelokan tajam ke arah Islam yang konservatif. Tapi umumnya Muhammadiyah dikenal progresif. Buya Syafi'i Ma'arif adalah contoh yang terbaik. Haidar Nasir pun begitu. Kedepan Muhammadiyah kita harapkan bisa jadi kekuatan yang melawan kebekuan dan kesempitan berpikir umat Islam. Sebagai contoh, Muhammadiyah ditunggu suaranya ketika ada kewajiban jilbab yang dipaksakan terhadap siswi-siswi di sekolah negeri. Begitu juga Muhammadiyah perlu bersikap terhadap pemaksaan perda-perda syariah, pelarangan gereja. Muhammadiyah kita harapkan berada di garda terdepan dalam proses pembebasan itu. Sekali lagi, selamat Muhammadiyah. Kita terus berharap Muhammadiyah bisa menjadi organisasi yang membawa rahmat bagi Indonesia. Saya Rizka Putri, undur diri.